semboyan kita amalkan, semangat hanya pada pramaiannya, atas bimbingannya. Halo Sobat Taksu, selamat datang di Bincang Taksu, berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Nah, kembali lagi dengan saya Esa Prasanti dan rekan saya Listi. Hari ini kita sudah bersama dengan siswa berprestasi dari Taksu. Nah, untuk kakak-kakak mungkin bisa perkenalan dulu nih supaya sobat taksunya tuh tahu mungkin namanya itu mungkin siapa tahu ada yang dekat. Nama lengkap, nama panggilan sama lomba yang diikuti. Mas juga ya dari Kak Dira mungkin. Oke, terima kasih senior KPMI. Oke, jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Nika Indira Badrawati. Nama panggilan saya di kelas Indira. Saya dari kelas 11 6. Dan kami berempat dari cabur Kabadi. Lanjutkan dengan rekan saya. Dengan saya sendiri, Nika Dewi Anissa Smita. Saya bisa dipanggil Mita. Saya dari kelas 12 1A. Di sini sama seperti Indira, saya dari cabur Kabadi. Untuk teman saya. Dan saya Putu Krisna Febriani, bisa dipanggil Febi atau GF. Saya dari kelas 12 4A cabur Kabadi. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lupande Swandewi. Saya biasa dipanggil Lupande. Saya sama yang teman saya dari cabur Kabadi. Saya dari kelas 12 2B. Nah, cabur Kabadi itu ya apa sih Kak? Kabadi itu permainan yang seperti apa? Nah, jadi Kabadi itu adalah cabur olahraga games di mana seperti cabur-cabur lainnya kita bertujuan main game ini untuk mendapatkan poin. Nah, di Kabadi itu ada dua kubu pemain, yang mana pemain satu namanya defender, terus pemain kedua namanya rider. Nah, jadi rider ini yang bertugas mencari poin di kubu lawan, sedangkan defender menjaga kubunya sendiri agar tidak disentuh oleh ridernya. Jadi kita bertahan di kubu kita sendiri atau kita sebutlah rumah kita. Nah, ada dari kubu lawan yang masuk ke kubu rumah kita namanya rider. Nah, tugas rider ini biar dia itu mendapatkan poin dengan cara menyentuh defender. Ya, defendernya. Nah, dengan defendernya mencari poin di rumahnya sendiri atau rumah kita dengan cara menangkap rider. Ya, sama kayak permainan di Bali namanya tambak-tambakan atau gal-galan. Yang ada di Siva. Ya, pernah nonton, mungkin teman-teman pernah nonton di Siva, kartun Siva itu. Yang di film-film India itu kabadi. Karena emang coba olahraganya dari India. Isi ngomong yang kayak sama permainan di sekolah kabadi. Ya, ngomong Kabadi itu ditugaskan saat rider memasuki kubu lawan. Terus bilang Kabadi gitu. Sesekali, tapi harus bilang Kabadi gitu. Nanti kalau misalkan ridernya itu nggak sengaja kayak terkejut gitu karena defense-nya gimana gitu, dia defense-nya bakal dapat poin karena ridernya itu nggak say Kabadi. Pengalaman menarik kakak selama berlatih atau mungkin lomba-lomba kabadi ada nggak? Bisa diceritakan? Ada pastinya. Mungkin senior saya duluan sih karena saya baru-baru kenal kabadi. Kak Febi. Pengalaman saya selama berlatih dan membina gitu, membuat teman-teman bisa ikut ekstra kabadi sampai bisa ada ekstra kabadi di Taksu ini, saya sedikit senang. Dan pengalaman saya itu pas mau sosialisasi itu dikit yang minat, dan kita itu perlu yang tinggi gitu, yang nggak berminat maksa gitu. Kayak awal mula kayak
kita tuh kayak bisa loh buat orang yang belum awalnya nggak suka kabadi, jadi kita juga yang awalnya nggak bisa jadi kabadi jadi bisa gitu, kayak kini rasanya ngajain anak sih bisa jadi bisa gitu, kayak senang, dari tim juga senang, dari pribadi juga senang, itu sih. Ada nggak kesusahan gitu atau mungkin kayak susah banget itu kalau ngajar itu? Kan bilang tadi itu pembina, gimana nih bina di adiknya itu susah nggak? Susah banget, tapi kalau adik-adiknya gimana ya, Kayak bandel, susah dibilangin. Kalau udah akrab gitu isi ngelawannya. Bandel banget. Gila. Ngembang. Ya, contohnya saya sih waktu SMP sih. ini sih sebenarnya. Sosialisasi Kak Febi, Kak Mita, sama Kak Lupandi, ada juga lagi satu Kak Bella yang dari Smarta. Itu udah kan sosialisasi ke SMP saya. Nah, saya waktu itu masih di cabur atletik, tapi sedikit berpindah hati ke kabadi karena peluangnya lumayan buat misalkan ada teman-teman yang nonton atau adik-adik yang nonton, kakak kelas juga yang nonton video ini, mungkin bisa ikut join ekstra kabadi karena peluangnya itu sangat luas dan karena belum banyak yang tahu apa itu kabadi, dan di sekolah-sekolah di Gianyar baru beberapa SMA aja yang ada kabadi. Dan mungkin tahun depan bakal meluas ke Dospan misalkan atau ke Sekolah yang lain ya di SMK Gianyar, Sadu mungkin, Lasman ya udah ada. belum ada. Dan peluang di kabadi ini sangat besar menurut saya daripada cabur-cabur yang lainnya gitu. Makanya agak berpindah hati dari atletik ke kabadi gitu. Berpindah. Berkat kakak senior juga. Nah, ngomong-ngomong soal kabadi nih, nah selama menjalani latihan di kabadi itu ada nggak prestasi-prestasi yang Kak capai di bidang kabadi? Saya sendiri, saya mau mulai dari kelas 8 SMP, terus mendapatkan the best player dan dipilih untuk mewakili Wali Kota Cup di Denpasar di Gor Lila Buana. Dan terus saya berlatih sehingga saya bisa sampai di sini. Ikut Porprov juga tahun 2022. Terus mendapatkan juara 3 di Porprov. Pengalaman yang pertama sih di Porprov. Nah, kalau dari kakak yang lainnya, kan ada yang ingin diceritakan gitu tentang prestasi-prestasi? Mungkin untuk awal mula saya kabadi itu setelah Febi, karena dia terlebih dahulu, kalau saya dari kelas 9 SMP. Kalau waktu itu pengalaman pertama tuh mewakilin SMP sama kayak Febi. Terus pengalaman kedua itu SMA kayaknya kelas 1 pernah ikut Porja Provinsi di 2023 sama Febi juga. Terus waktu setelah itu ada lomba Bupati Cup mewakilin Taksu, kita dapat juara 2 dan 3. Setelah itu di akhir tahun kan ada Porja lagi, kita mewakili SMA dapat juara 1, 2, 1 sama 1. Terus setelah itu untuk 2024 2 bulan yang lalu saya juga Porja Provinsi sama Febi dan Sama lo pandai juga. Ya. Kalau saya mulainya sama kayak Mita pas waktu kelas 9, pas akhir itu kayak Porjar 2023 kalau nggak salah Mei ya. Itu pertama kali saya Porjar. Habis itu di Porjar Kabupaten, habis itu lanjut ke dipilih ke Porjar Provinsi 2023 juga. Habis itu Boxy Cup dia mewakili Taksu, habis itu Porja 2024. Terus ada juga pertandingan Badung Sport Tourism yang diadakan Juni tanggal 15 libur sekolah kalau nggak salah. Cuma juga kita setim waktu itu dan juara berapa ya, juara 3 ya, juara 3.
Itu sebagai pertandingan tryout ya, tryout ke nasional internasional sama ya itu dah terakhir Badung Sport Tourism ini, dan akan menjelang pertandingan yang mendatang Porprov 2025. Semangat ya Kak ya. Semoga Bisa mencapai. semoga juga sekolah bisa mendukung kita ya. Pasti ada Bupati sekarang. Ya, ya Bupati antar sekolah. dibekali ya Pak sekolahnya. Harus dong ya, harus terus mau Semoga di akhir sekolah. Ya, minimal Minimal tetap aja lah. Saya nggak terlalu sih di kabadi, tapi saya udah ikut kabadi sama kayak Pebi, barengan sama Pebi waktu itu. Tapi emang saya sendiri emang nggak terlalu berminat di dunia kabadi, tapi saya ikut karena benar-benar kayak di sana dapat banyak teman, dapat banyak wawasan juga, latihannya juga asik banget. Kita dapat ke banyak sekolah kayak ke Palalang kita sering gitu, payangan juga. ya, jadi selain kita menambah prestasi di kabadi, kita juga karena ini olahraga bertim, kita juga bisa nambah relasi, nambah teman, nambah healing juga tipis-tipis ya. Pergian gitu ya. Ya, jadi itu aja sih. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi nih, makna prestasi bagi kakak-kakak sekalian ya nggak sih? Ada prestasi. Kayak Perjuangan kali ya. Kayak hasil hasil dari keringat kita, mungkin kayak yang Ada yang kesleo tangannya, ada yang kayak saya ini, ada yang kakinya bengkak atau apa itu kayak Lebam. dibayar pakai prestasi kayak bangga gitu sampai ke dini gitu. ya berarti hasil Masa dari puas. semua jerih payah. Digambarkan oleh Nah, boleh dong cerita sedikit atau boleh banyak boleh tentang lika-liku jatuh bangunnya selama di kabadi. Kalau saya sih nggak terlalu ya, soalnya baru kayaknya 1 tahun lebih 2 bulan kayak baru kenal kabadi, jadi belum terlalu banyak punya pengalaman. Tapi senior saya ini berdua mungkin bertiga banyak pengalamannya. Seperti saya bilang tadi, tangan saya pernah patah kesleo gara-gara main kabadi, dan kaki saya juga pernah kesleo. Iya, Saya dibilang lih. Terus itu aja sih. Terus waktu ini juga kita waktu masih SMP, Pebi, latihan belum punya tempat latihan yang oh gini, matras belum ada matras guys. terus kita latihan di SD 1 Gianyar juga pernah panas-panasan. Kalau sekarang kan latihannya udah bisa di lapangan gitu. Dulu kita masih panas-panasan, belum kayak sekarang. Ya. Dan cerita kabadi itu dari 2015 ya, dari 2015 di Gianyar tuh sangat-sangat panjang gitu, karena ya dapat wejangan dari coachnya, dari seniornya gitu. Sebelum ada matras gitu, kita latihannya di fisik katanya ya, di pumping. Dan dari saya, sedikit pengalaman dari saya, kalau ada pertandingan antar kabupaten, kita kan harus jadi juara. Siapa sih yang nggak mau mendapatkan juara? Dimarahin dah terus sama coach sampai keluar air mata, bisa kayak merendung itu. Kenapa sih kita nggak pintar-pintar? Kenapa sih kita kalau dibilangin itu nggak langsung bisa? Pasti nggak bisa langsung bisa gitu. Ini Dira juga Ya paling sering kayaknya deh dimarahin. ya, sama seniornya juga, sama coachnya. Di pertandingan Porjar tuh pasti terus ada evaluasi setelah bertanding itu. Biasanya ya adalah kata-kata yang mengiris hati gitu, tapi dijadiin motivasi aja biar makin bangkit dari kesalahan gitu, biar langsung up. Karena pertandingan kabadi itu nggak bisa dipertandingkan selama 1 atau 2 hari, tapi waktu ini Porjar paling lama kayaknya seminggu lebih, karena kabadi itu dibagi lagi menjadi beberapa nomor pertandingan, sama kayak contohnya ATT ya.
ada lari, lomba pertandingannya, ada lempar lembing, ada cakram juga. Nah kayak gitu juga kabadi ada yang namanya Tistar Super Nasional 745. Sedang mungkin boleh dong bagi-bagi tipsnya biar kita dan sobat Taksu juga terinspirasi untuk bisa berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Ini mungkin kan tips-tips untuk kabadi gitu. Siapa tahu sobat Taksu ini setelah nonton tuh ada yang tertarik mau masuk kabadi, mungkin bisa dikasih tipsnya atau gimana latihannya gitu kan. Untuk Saran gini sih, kayak harus ada support system. Iya, entah itu dari sekolah, dari orang tua, teman, bestie, atau dari pacar. Tapi yang sendiri dari diri sendiri dulu. Dan yang paling penting support systemnya apa teman-teman? Iya. kalau ada uang pasti semuanya Iya. Dan motivasi juga perlu. Jatuh bangun tuh jadi atlet pasti gitu. Jadi ya ada senang ada susahnya. Di kabadi juga mendapatkan uang loh guys. Iya. Nggak dikit sih, banyak menurut saya. Menurut kita, karena kita kan karena saya sudah mendapatkan. Iya. Poin kita. Nah, kayak yang bilang saya tadi tuh, yang saya bilang tadi tuh, di kabadi itu banyak peluangnya guys. Dan kita jadi atlet pasti dibayar. Dan apalagi waktu Porjar tuh pasti kalau menang dapat piala tuh pasti dibayar dan lumayan banyak guys. Bisa kali Kan bisa tuh kayak kayak dapat uang tuh kan kita awalnya kabadi kayak beli alat, kayak beli sepatu, beli deker tuh kalau nggak punya uang masih minta ke ibu. Setelah dapat uang kan kita bisa kayak kasihin ke ibu, kayak kasih deh ini, karena kan kalau nggak ada ibu di mana kita mau nyari ibu. Susah juga. Dan kabadi juga termasuk cabang olahraga yang dikit pakai alat. Bahkan bisa nggak pakai alat sama sekali ya. Kalau kebal matras saja. Sama kalau elit ya pakai sepatu. Kabadi ada sepatu khusus ya, kayak sepatu bulat ya. Nah sekarang kita mau bicarain planning nih kak. Kak ini kan udah dekat ya. Yang kelas 12? Iya. Nah itu planning kedepannya tuh gimana setelah lulus? Yang paling tua ada dulu. Planning kedepannya, kalau saya mungkin serahkan kepada Dira karena Dira masih kelas 11. Satu tahun ini tuh Tolong ya Dira ya dikembangin. Ya, sih rencananya kalau didukung sama sekolah biar mempermudah juga siswanya itu, kayak kalau ada apa-apa itu kayak gercep gitu. Nggak kayak tahun lalu kita mengajukan, pas saya masih kelas 10 tuh kayak mengajukan proposal tapi lama banget, susah banget. Jadi kita juga perlu dukungan dari sekolah karena ini juga buat sekolah untuk membanggakan nama sekolah. Jadi kita perlu juga dukungan sekolah dalam hal kayak artian kayak cepat merespon kita gitu. Dan kalau kita respect sama yang kayak kepala sekolah bakal itu kayak di ACC cepat gitu, kita juga senang kayak cepat juga, kayak makin semangat itu kalau ada event-event yang mewakili sekolah gitu. Tapi kalau kita nggak di ACC juga tetap semangat Ya, karena tetap ini semangat. memang kita yang mau cuma kayak minta bantuan sedikit lah di sekolah, siapa tahu bisa dibantu kayak sedikit. kayak biar semangat gitu, kayak jadi berbayina, jadi di ACC harus bidang lah, nggak juara, harus bidang piala. Kan walaupun kalau nggak bisa dikasih uang, kita tetap juga semangat walaupun mandiri, nggak ada dukungan dari apa aja, kayak harus bidang. Jadi cuma gara-gara sing banget dukungan dari sekolah kita kayak nyerah tuh, karena emang udah dari kemauan diri sendiri pasti bisa. Dan kalau juga nanti dikasih dukungan itu nanti kalau menantu juga untuk sekolah lagi ya, sekolah Sekolah lagi. ngasih uang, kita ngasih piala bisa sih kan, kayak
bagus gitu kayak nama sekolah, oh Taksu dapat juara gini. Oh iya, ini Taksu kabadinya belum itu Iya. Cuma kita masih bersaing sih sama sekolah lain karena sekolah lain itu sangat disupport oleh sekolahnya sendiri gitu. Iya, Makanya kayak Blasman Desa juga itu disupport banget sama sekolahnya, makanya dia masih di atas kita dan kita juga masih berjuang untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Taksu gitu. Kayak disupport, di face responin gitu. Kayak pengen deh kalau kayak kita bertanding 1 atau 2 orang pun dulu bisa datang gitu. Kalau bukannya kita nggak semangat gara-gara nggak ada guru, kayak biar diapresiasi, biar ditonton lah sama perwakilan dari guru olahraga atau siapa ya gitu, kayak nggak apa-apa deh kalau misalnya nggak didukung, nggak dikasih asisi atau apa, yang penting guru bisa hadir lah lihat anak didiknya gitu, kayak oh Taksu kene-kene biar semangatnya bisa kayak oh guru ini harus menang lah biar tambah semangat. Kalau nggak bisa sama sekali konsumsi aja kanggo gitu, apalagi waktu ini udah bersyukur banget pas ya OSIS-nya datang, aduh kayak makin semangat makanya bisa membawa juara 1-2 gitu. Nah sekarang kan ngomong-ngomong, kita lagi ngomong bully sekarang ya. Sekarang di sekolah tuh marak banget terjadi yang namanya bully. Nah mungkin kakak bisa juga ngasih tanggapan bagaimana pandangan kakak terhadap narasi stop bully. Bully gimana ya, kita juga di Kabadi sering kena bully ya. Tapi sarannya ya, kalau misalkan ada yang ngebully kita tuh anggap aja bercandaan. Kalau nggak, Oh Mira, kamu selalu membuli saya, bilang saya anak SD, baru lihat ini, jadi pulang saya pendek. Bulinya kena iklan. Jadi pernah kan saya habis nabi nih lani setengah alis saya dibully sampai alis saya ini pelakunya dibully habis-habisan sama ini dah pelaku utamanya. Jadi dia nggak cocok buat diriin bully. Saya selalu jadi bully. kita sebagai pembuli itu nggak sengaja. Sengaja kan nyadar gitu langsung tiba-tiba keceplosan aja. Tapi harus ada batasannya sih. Saran saya jangan kayak gitu kan. Saran saya jangan kayak gitu. Nah, maksudnya adalah kalau misalkan mau bercanda sama yang lebih tua, yang lebih senior ataupun junior tuh harus tahu batasannya gitu. Dia kakak-kakak ya. Betul ya. dari satu nih mungkin yang membuli itu menganggap bahwa dia tuh Bercanda tapi yang Saya merasa sakit hati. tapi yang ada kok satu orang yang dibully itu menerima, ada yang tidak. Kita nggak tahu di dalamnya mereka, di dalamnya dia gimana, di rumah dia gimana. Bisa jadi sampai rumah kayak overthinking, kayak apa sih kurangnya, sampai apa sih salahnya sampai dibully. Tahu lah di manusia sih nggak tahu kok ada sempurna. Ada sempurna, ada dulu. Kayak bercanda boleh bercanda, tapi ingatlah diri kita tuh sih sempurna. Bisa jadi yang dibully lebih sempurna apalagi yang membuli. Iya. Kayak gimana ya, bercanda boleh bercanda, tapi jangan terlalu berlebihan. Sakit hatinya orang itu mungkin dia nggak bisa melihatkan di sini, tapi kita nggak tahu dia di rumah, di kamar kayak gimana gitu, kayak merenung, kayak kepikiran ya aku sih beli aku sih kurangnya, aku sih engkel sih tadi bisa tanggone kena gitu. Yang dibully makin kepikiran, yang membuli kan dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma bilang ngomong aja, mikirin perasaan yang dibully. Lempar batu ke air, nggak tahu sedang ngapain. Kayak mereka ketawa belum tentu mereka bahagia.
Asik. Mereka tertawa belum tentu mereka nggak punya masalah di rumah. Bisa jadi menutupi kesalahan dengan cara tertawa. Kak Dira, jangan lagi. Udah tobat. Tobat sekali Jangan bully ya teman-teman. Stop bully. Ya, stop bully. Nah itu aja. Ya, jadi ini yang terakhir nih Kak. Ya, acara bincang taksu ini kan diadakan untuk menyongsong ulang tahun taksu yang ke-25. Ada nggak ucapan nih? Atau mungkin kata-kata hari ini untuk adik-adik kelasnya atau mungkin sobat taksu yang menonton? Tetap semangat. Dari saya sendiri, sebelumnya selamat ulang tahun untuk taksu yang ke-25. Astukara taksu kedepannya bisa jaya, bisa banyak mengeluarkan murid-muridnya dari prestasi dari bidang non akademik ke akademik. Dari saya sendiri, Astukara taksu kedepannya lebih banyak bisa mengeluarkan murid yang berprestasi, kayak lebih jaya, lebih kayak walaupun kita sekolah di desa bisa dibilang kayak sekolah boleh di desa, tapi kayak anak-anaknya nggak boleh lah kayak harus bisa. Nah, pokoknya tetap yang di kota. ya tetap semangat. Yang lain? Dari saya, selamat ulang tahun buat SMA di 1 Tempat Siring yang ke-25. Semoga semakin jaya ke depannya dan bisa mengembangkan Kabadi di taksu. Dari saya juga selamat untuk taksu. Semoga kedepannya bisa makin kinerjanya makin baik, bagus dan bijaksana, dan juga makin jaya, makin sukses. Dari saya sendiri, selamat ulang tahun untuk taksu. Semoga makin jaya, makin maju dan menambah solidaritasnya di sekolah. Sekian. Iya sih. Nah, tentunya terima kasih karena sudah mau menghadiri acara bincang taksu ini. Semoga apa yang kakak-kakak inginkan atau ingin capai ke depannya dapat tercapai, dan untuk lomba ke depan, lomba Kabadi yang akan mendatang, semoga dapat mendapatkan prestasi. Nah, sobat taksu, itulah tadi bincang-bincang kita bersama siswa-siswi berprestasi di taksu. Saya Listi, saya Esa. Sampai jumpa di bincang taksu selanjutnya. Dadah. Bye.